The weather here in Sikkim is getting really. Halo semuanya di sana. Cuaca di Sikkim saat ini sudah mulai dingin dan saya tahu mungkin sebagian Anda tinggal di daerah jauh lebih dingin dari sini. Jadi pastikan diri Anda selalu hangat. Sudah barang tentu ada yang tinggal di daerah ekuator yang selalu dalam kondisi panas. Oke. Jadi, mari kita mulai diskusi kita. Hari ini adalah merupakan sesi yang ke-9 dan sesungguhnya kita telah mengcover sedemikian banyak tentang ajaran Bardo ini dan mulai saat ini Anda bagaimanapun juga Anda sudah mengenal apa itu Bardo dan apa yang Anda bisa harapkan ketika atau Anda dapat bayangkan apa yang akan terjadi ketika seseorang itu berada di Bardo dan anjuran-anjuran atau ajaran diberikan oleh sedemikian banyak guru di dalam demikian banyak ajaran Bardo. Kita perlu membuat akrab. Itu adalah poinnya. Jadi kita perlu mengenali dan membuat akrab tentang pendekatan-pendekatan proses-proses yang kita akan lalui di Bardo. Jadi ketika kita benar-benar bagus dalam ajaran Bardo di dalam kehidupan ini, maka sudah in Bardo. So you will know exactly. Kita akan tahu secara pasti apa yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi saat-saat tersebut. Jadi sama halnya kita memasuki suatu ujian. Jadi sang pelajar itu benar-benar harus mempersiapkan diri sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Oleh sebab itu ketika mereka masuk ke dalam ruang ujian, maka ia tidak mengalami kesulitan. Namun bila mana Anda tidak benar-benar belajar ataupun mengenal secara akrab ajaran Bardo, maka Anda akan mengalami banyak kesulitan. Itu benar-benar akan menjalani kesulitan. Jadi karena perjalanan yang kita alami di Bardo itu benar-benar sangat sulit. Jadi mantranya di sini adalah kita harus mempersiapkan sekarang ini. Jadi hanya melalui praktis kita bisa menjadi lebih sempurna. Jadi saat ini kita memiliki kesempatan dapat menyempurnakan diri kita. Inilah yang penting bagi kita. Jadi sesungguhnya kita telah mendiskusikan selama sesi ke-8 terdapat tanda-tanda apakah kita berada di dalam Bardo atau belum di dalam Bardo. Jadi semua ciri-ciri ini, tanda-tanda ini membantu kita mengetahui di mana kita berada, dan ini bagi kebanyakan orang adalah sangat umum sekali. Tetapi apa yang ajaran ini jelaskan di sini adalah di bagian yang depan itu mungkin lebih sedikit lebih sulit. Terutama saya tahu terutama bagi Anda yang tidak begitu mengenal dengan istilah-istilah seperti kecemerlangan, kemilauan dan seterusnya, Anda mungkin akan merasakan sulit. Namun tetapi bila mana Anda mengikuti secara berurutan, maka tidak akan begitu. Jadi hanya ketika Anda mengikuti urutan-urutan secara sesinya, maka bila mana tidak mengikutinya secara berurutan, maka ia akan terasa sulit. Jadi mari kita mulai diskusi kita sesungguhnya malam hari ini. Jadi ketika kita melihat sebagaimana kita belajari dari diskusi yang pertama, ketika Anda melihat ketika Anda berada di dalam Bardo, Anda harus mengingat kembali latihan apapun yang telah Anda kenal dengan baik ataupun praktis apapun yang telah Anda jalankan selama hidup Anda. Ini adalah sangat penting sekali. Dan proses adalah sama untuk semua makhluk Bardo, namun bagaimanapun juga untuk orang-orang dengan kapasitas yang lebih tinggi. Terdapat orang yang dari kapasitas yang tengah dan lebih rendah, dan untuk kandidat-kandidat ini, semua tanda-tanda Bardo ini memegang peranan yang sangat penting sekali, sehingga Anda mengetahui bahwa Anda berada di Bardo, sehingga Anda bisa mengingat kembali dan menghadirkan kembali praktik yang telah Anda jalankan selama hidup Anda. Tetapi bagi seseorang dengan kapasitas yang lebih tinggi,
ia tidak perlu untuk bergantung pada semua langkah-langkah ini. Tentang 6 tanda-tanda yang telah kita jelaskan pada sesi ke-8, dan menurut daripada ringkasan daripada perilaku instruksi oral dan banyak sekali teks-teks yang membimbing kita dan benar-benar merupakan pendekatan yang berbeda. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, setelah peleburan daripada semua elemen dan di akhir daripada ketiga pemunculan tersebut, yaitu pemunculan yang meningkat dan pemunculan hampir mencapai pencapaian, dan pada saat itu orang tersebut berdiam dalam kecemerlangan dan ia mencapai dhammakaya. Namun bagaimanapun juga, bagi seseorang yang tidak mampu untuk mencapai dhammakaya, sesungguhnya saat ini kita berada pada langkah kedua, yaitu bagaimana kita mencapai sambokakaya. Kita bagaimanapun juga tidak mampu untuk mencapai dhammakaya. Jadi sebegitu kekemilauan itu muncul, kebanyakan orang tidak akan mampu untuk mengenali kekemilauan itu. Jadi orang itu akan pingsan. Jadi saya rasa sama seperti 3 malam 1 hari, dan ketika orang itu sadar kembali, maka Anda sudah berada di dalam bardo keberadaan ataupun bardo eksisten. Dan orang dengan kapasitas yang tinggi, dengan kapasitas yang superior, apa yang terjadi adalah sesegera mungkin ketika orang biasa kembali ke bardo keberadaan dengan tubuh mental, pada saat itu juga orang dengan kapasitas superior akan mencapai sambokakaya, karena adalah orang yang dapat mengenali sambokakaya kekemilauan, tapi tidak mampu untuk mencapai dharmakaya. Namun bagaimanapun yang mampu mencapai sambokakaya, inilah yang dikatakan di sini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang prosesnya, bagaimana orang dengan kapasitas superior itu mampu untuk mencapai sambokakaya ini. Jadi Anda mungkin akan mengalami proses ini. Jadi apa yang terjadi adalah seseorang yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi, yang mengenali. Saya rasa intensi itu sangat penting sekali. Seperti misalnya saya akan melakukan ini, saya ingin melakukan ini, karena sejauh itu Anda memiliki satu imprint ataupun cetakan yang kuat, maka Anda mampu untuk mengingat ataupun memunculkan kembali praktis-praktis kita. Itu sangat penting sekali. Jadi terdapat 3 proses, yaitu pemunculan yang meningkat dan pemunculan yang hampir mencapai pencapaian saat ini. Kemudian seseorang akan semua peleburan itu berhenti, dan orang biasa mungkin akan pingsan ataupun blank, tetapi orang dengan kapasitas yang lebih tinggi, walaupun ia tidak mampu untuk mengenali dhammakaya, tetapi orang itu akan dapat mengenali dengan kapasitasnya, dengan kapasitas demikian ini, yaitu mengenali sambokakaya. Jadi bagaimana ia mengenali sambokakaya ini? Jadi selama proses ini, ia mengenali, oh ini adalah prosesnya. Dan setelah 3 proses ini, seseorang itu akan saat itu juga akan menggenggam saat itu ketika kekemilauan itu muncul, maka yang berdiam dalam kondisi batin tersebut dan dalam meditasi keseimbangan selama mungkin. Jadi itulah yang terjadi. Ini mungkin agak bingung bagi Anda. Saya tahu bahwa Anda tidak begitu mengenal dengan proses-proses yang mungkin akan
sulit, tetapi Anda harus terbiasa dengan itu. Segala sesuatu itu akan sulit, tetapi bila mana Anda sudah terbiasa di dalamnya, maka tidak ada sesuatu apapun yang tidak mungkin. Jadi itulah yang Santi Dewasi. Bukan yang saya katakan, tetapi adalah apa yang dikatakan Santi Dewa. Jadi bila mana Anda terbiasa, maka segala sesuatu itu adalah memungkinkan. Jadi setelah peleburan daripada tiga pemunculan ini, pemunculan meningkat pemunculan hampir mencapai pencapaian, maka kegemilangan itu muncul dan Anda bisa berdiam dalam keseimbangan meditasi. Dan kemudian langkah kedua adalah seperti bagi orang biasa, ketika orang itu kembali lagi dari pasan itu, orang biasa udah langsung berada dalam bardo kegembiraan. Tapi di sini dikarenakan mengenali dan merealisasikan kegemilangan ini, apa yang terjadi saat ini adalah jadi alih-alih ini lebih cenderung dengan urutan yang urutan terbalik. Jadi yang awal adalah muncul yang meningkat, muncul yang hampir mencapai pencapaian. Jadi selama proses ini, kemudian Anda tahu kembali lagi ke luminosity dan kegemilangan, dan saat itu juga untuk orang umum biasanya mungkin akan muncul sebagai tubuh mental, tetapi di sini Anda muncul sebagai diri, sebagai deity. Dan selama proses tersebut Anda akan mengetahui, ketika Anda mengetahui itu, maka Anda harus membuat satu intensi yang sangat kuat sekali atau motivasi yang sangat kuat sekali, memastikan bahwa Anda akan muncul dalam bentuk seorang deity. Jadi ia adalah seperti tubuh ilusi, merupakan bentuk pemunculan dan kekosongan. Jadi itu adalah langkah yang kedua. Jadi ini adalah langkah yang kedua. Berikutnya, langkah ketiga adalah, sekali lagi, seorang praktisi ataupun sang praktisi akan masuk ke dalam kondisi kegemilangan yang lebih dalam, ataupun kita mengatakan luminositas yang tertinggi dari kedemikianan. Jadi sang praktisi ketika memasuki kegemilangan demikian ini, itulah waktunya. Jadi semua jadi pada saat itu semua efek-efek karma akan secara total terhapus, dan kemudian Anda kembali lagi ke dalam kegemilangan, dan kemudian akan muncul lagi Anda muncul dari pemunculan hampir mencapai pencapaian, pemunculan meningkat, dan pemunculan. Jadi ini dalam untuk urutan yang terbalik. Jadi ketika hal ini muncul, ketika urutan ini terjadi, kemudian Anda muncul lagi dalam wujud seorang deity. Jadi yang bersamaan dengan energi kebijaksanaan. Jadi ini sama seperti seekor ikan yang muncul dari muncul dari permukaan air. Jadi Anda akan mencapai pencapaian daripada tanpa pembelajaran lagi di bardo. Jadi mengaktualisasikan Sambhogakaya. Dan banyak sekali guru-guru yang lebih awal. This is recognized, or this is like ini dikatakan disebutkan sebagai pencerahan malas di dalam bardo. Walaupun ia adalah pencerahan yang malas, saya masih juga menyenangkan hal ini. Jadi inilah yang disebut pencerahan malas di bardo. Jadi proses yang bila mana Anda mengikuti secara hati-hati. Jadi pertama Anda akan masuk kepada luminositas, dan kemudian muncul sebagai deity. Kemudian Anda masuk ke dalam
ke dalam yang lebih dalam tentang luminositas, kemudian Anda kembali lagi dalam wujud tubuh ilusi, dan itulah waktunya seseorang akan memperoleh Sambokakaya. Itulah yang maksudnya di sini. Jadi saya rasa di sini, jadi bila mana Anda benar-benar memberikan perhatian dan juga membaca materi inilah berkali-kali, maka hal ini tidak akan terlalu sulit. Ya, jadi kembali, masuk, kembali, dan masuk lagi seperti itu. Jadi ini adalah prosesnya. Jadi inilah demikian orang dengan kapasitas lebih tinggi mencapai Sambokakaya. Dan KP ini adalah merupakan teks yang mana menyebutkan, saya tidak yakin, mungkin adalah Karmapa ketiga atau yang mana. Di sini menjelaskan bahwa selama masa Bardo keberadaan, jadi kebanyakan orang-orang umum ketika Bardo saat menjelang kematian berhenti, Anda gagal mengenali Dharmakaya, maka berikutnya Bardo keberadaan ketika orang-orang biasa kembali lagi ke kesadarannya, kembali lagi dalam tubuh mental, itu adalah masa di mana Bardo keberadaan muncul. Dan bagi orang dengan kapasitas yang lebih tinggi, bagi seorang praktisi kapasitas lebih tinggi, itu adalah merupakan waktu bagi seseorang untuk mencapai tubuh Sambokakaya. Jadi ini dijelaskan secara terpisah, tetapi sesungguhnya bila mana Anda mencapai satu kaya tubuh, maka Anda mencapai kaya-kaya lain atau tubuh-tubuh lainnya, karena mereka itu adalah dalam wujud yang sama ataupun wujud satu wujud. Ini bukan hanya saja mencapai Sambokakaya, ini juga adalah mempraktis atau berlatih untuk menutup pintu ke 6 alam kehidupan. Bila mana tidak, mungkin kita akan berakhir di alam samsara, 6 alam kehidupan itu. Dan saya tahu, ya, di dalam 6 kehidupan manusia adalah merupakan alam yang mungkin terbaik, tetapi bagaimanapun juga di alam manusia ini kita juga mengalami sedemikian banyak naik turun dan bertemu dengan hal-hal yang kita tidak senangi, berpisah dengan orang-orang yang kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Saya rasa Anda mengenal lebih baik hal-hal ini daripada saya sendiri, seberapa besar banyak permasalahan yang kita harus hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu sesungguhnya bukan sesuatu yang mudah. Jadi ini adalah merupakan kesempatan lain bagi kita untuk memastikan, untuk menutup pintu ke 6 alam kehidupan. Dan menurut ajaran Bardo total, sinar-sinar mengundang Anda ke 6 alam kehidupan. Jadi sinar karma. Jadi di sini kita mengatakan tidak, terima kasih, saya akan pergi ke tempat yang lainnya. Jadi kita menuju ke alam murni. Jadi inilah yang dikatakan di sini. Oke. Itulah prosesnya. Bila mana Anda benar-benar memberikan perhatian penuh atau penuh perhatian, maka ini tidak sulit sesungguhnya. Namun saya bagaimanapun juga saya menyadari, saya sadar Anda juga mungkin sulit untuk menerima semuanya, tapi kamu akan mencerna semuanya itu. Jangan khawatir. Jadi orang dengan kapasitas yang lebih rendah ataupun kapasitas sedang, begitu mereka mengenali bahwa Anda adalah berada di dalam sebagaimana telah kita pelajari dalam sesi ke-8, seperti kita tidak dapat melihat bayangan, tidak ada jejak kaki ketika kita berusaha berbicara dengan anggota keluarga atau teman dan sebagainya, mereka tidak menjawab. Itu adalah merupakan tanda di mana Anda berada di Bardo. Jadi kebanyakan orang, apa yang terjadi adalah mereka sudah berada di Bardo keberadaan dan praktek
Ketika Anda berada di bardo keberadaan Anda muncul dalam ilusi tubuh sebagai seorang deity tidaklah begitu mudah bagi kebanyakan orang, hanya bagi orang-orang dengan kapasitas superior. Namun bagaimanapun juga pada saat itu juga ketika saat itu muncul, ketika Anda mengingat latihan Yidam Guru Yoga Anda, maka ini akan menjadi sangat-sangat membantu Anda. Ia akan membantu Anda secara mendalam ketika Anda berada dalam situasi ataupun saat seperti itu di dalam bardo keberadaan ini. Jadi mungkin Anda saat ini tidak ada mampu untuk muncul dalam wujud daripada tubuh ilusi tadi. Sesungguhnya kita sudah berdiskusikan hal ini di dalam 4 yoga, yoga tidur, yoga terbangun, yoga lainnya, dan tanda tanya. Namun bagaimanapun juga, ketika Anda mampu untuk berlatih dengan cara yang sama, walaupun Anda tidak bisa dengan tidak sama seperti orang dengan kapasitas yang tinggi, namun bagaimanapun juga ketika Anda mampu memvisualisasikan diri Anda sebagai deity dan dengan berkah atau blessing dari jasa kebajikan dari apa yang telah Anda berlatih, maka Anda mencapai pencapaian. Dikatakan di sini bahwa Anda akan mampu untuk menutup pintu kelahiran kembali, yang mana adalah sangat penting sekali karena Anda tidak hanya ingin terlahirkan kembali lagi, masuk ke dalam rahim seseorang yang mungkin kamu akan mengucapkan kata-kata seperti miau. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat tidak nyaman, ya. Banyak sekali orang melihat rahim itu sebagai alam murni. Begitu masuk ke dalam, saya berada di tempat yang salah, dan Anda tidak bisa kembali lagi. Oleh sebab itu, maka Anda harus sangat berhati-hati sekali. Jadi, itulah sebabnya proses ajaran ini mengajarkan kita jangan terlalu buru-buru. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Jadi sama halnya seperti Anda berjalan di jalan yang sibuk, walaupun Anda tidak memiliki tidak ada sesuatu apa untuk dilakukan. Namun ketika kamu melihat orang-orang berjalan dengan sangat cepat sekali, maka Anda juga cenderung berjalan dengan cepat. Lalu Anda bisa berhenti dan mengatakan, oh, tunggu sebentar, apakah saya ingin melakukan sesuatu, kenapa saya berjalan begitu cepat, dan sebagainya. Jadi situasi seperti ini, situasi saudara ini bisa kembali kepada diri kita. Mungkin hal ini juga akan terjadi pada saat berada di bardo keberadaan. Saya tahu bahwa di bardo itu terdapat sedemikian banyak bahaya dan juga sedemikian ketidakpastian, dan hal ini membuat makhluk-makhluk di bardo itu menjadi sangat membingungkan, menjadi sangat sensitif. Jadi makhluk bardo itu sangat membingungkan, sangat khawatir. Jadi mereka bercenderung untuk jadi hal demikian ini membuat seseorang itu masuk ke tempat yang salah, yang mana adalah sangat berbahaya sekali. Jadi minimal di sini Anda mampu untuk menutup pintu-pintu kelahiran kembali. Itu adalah merupakan satu langkah utama pertama untuk menjamin pembebasan. Jadi menurut when that moment comes, risalah singkat tentang 6 dharma, jadi pada saat itu muncul, ketika Anda muncul dalam ilusi tubuh mental, kalau tubuh ilusi akan menjadi sangat sempurna sekali. Namun bagaimanapun juga ini adalah merupakan proses yang harus benar-benar Anda kenali dengan baik, sehingga tercetak dengan baik, sehingga hal ini muncul secara alami. Jadi sama seperti ketika Anda mengendarai mobil, Anda tidak lagi perlu untuk melihat ataupun melihat giginya ataupun remnya dan sebagainya. Anda tahu
apa yang harus Anda lakukan. Tetapi bila mana seseorang seperti saya mengemudi, maka saya harus melihat ke sana sini waktu mengendarai kendaraan. Jadi demikian juga orang hal ini di Bardo. Jadi hal ini terjadi di pada banyak orang ataupun hidup. Jadi Anda harus berlatih sama seperti supir itu. Jadi hal ini sangat penting sekali. Jadi Anda berlatih dan kemudian Anda ingat dan juga mengingat kembali praktis idam Anda. Atau Anda hanya berdiam dalam kondisi kekemilauan ataupun meditasi dan sebagainya. Ini akan sangat membantu Anda. Dan apa yang terjadi adalah ketika energi karma mulai mendorong pada Anda tidak bisa berdiam dalam satu tempat karena Anda berada di dalam Bardo. Anda tidak memiliki tubuh fisik lagi, jadi Anda terdorong ke sana sini oleh kekuatan karma. Dan pada saat itu, sekali lagi ia akan mendorong kita untuk terdorong kelahiran lagi. Sekali lagi kita harus mengingat kembali latihan yang telah kita lakukan. Jadi kita harus apa yang perlu kita perhatikan dan ingat itu adalah bahwa segala dunia luar itu adalah mandala dan merupakan iringan daripada deity, pengiring daripada deity, dan diri kita sendiri adalah sebagai sang deity-nya. Dan bila mana kita melakukan hal demikian ini, maka Anda akan mampu untuk menutup pintu kelahiran kembali di Bardo tersebut. Ini adalah sangat penting sekali. Jadi ini adalah ketika kita mempraktikkan yudam dan di akhir daripada dedikasi terdapat ayat-ayat menyatakan semua yang kita lihat dunia eksternal itu adalah merupakan mandala daripada deity. Suara apapun itu adalah mantra daripada deity, dan semua bentuk seperti diri sendiri adalah wujud daripada sang deity. Dan dengan demikian, ketika kita berlatih sejasan ini, sehingga sesungguhnya ini juga mencegah kita untuk memiliki satu sikap negatif terhadap orang lain dalam dunia luar. Ketika kita memandang segala sesuatu sebagai diri, maka kita tidak akan memiliki lagi kemarahan, kemelekatan, iri hati, dan sebagainya. Dan saya rasa ini adalah merupakan suatu cara yang sangat bermakna sekali dan praktik yang sangat bermakna sekali untuk Anda rangkul ketika Anda melatih idam Anda. Dan ada kemungkinan kita ini adalah hal yang akan kita ketemu di dalam Bardo dan akan menjadi sangat bermakna sekali. Jadi sesungguhnya di dalam agama Buddha, mungkin Anda pernah mendengar dari guru ataupun lama Bante, sesungguhnya latihan itu bukan hanya tentang kehidupan ini. Kehidupan ini bagaimanapun juga ditentukan oleh karma kita, masa lalu kita. Dan apa yang kita praktiskan kita saat ini adalah bukan untuk kehidupan ini saja, tetapi yang paling penting lagi adalah untuk perjalanan kita selanjutnya, yang mana adalah lebih sulit. Jadi itulah tujuan daripada pelatihan kita. Dan saat ini, sebagaimana dijelaskan Dharma ini, diri saya adalah sebagai sang deity, dan apa yang kita lihat di sekitar kita, segala sesuatu itu adalah merupakan mandala. Bila mana tidak, sebagaimana dijelaskan di awal, berdiam dalam kondisi kekosongan dan kekemuliaan, dan berdiam di sana selama mungkin. Anda tidak dapat menghentikan pikiran Anda secara total, tetapi biarkan ia muncul dan tenggelam, jangan terganggu. Dan dengan demikian cara Anda untuk mempertahankannya. Jadi seperti misalnya Anda mengendara di jalan tol, Anda tidak selalu berhenti untuk melihat kiri kanan. Anda terus mengendara dan fokus Anda hanya melihat apa yang ada di depan. Jadi inilah yang terjadi. Dan di sini menjelaskan latihan daripada tubuh ilusi dan yoga mimpi. Dan ini bukan hanya latihan yang membantu kita di dalam Bardo. Kita juga telah berbagi kepada Anda bahwa praktis-praktis lain yang kita praktiskan
di kehidupan sehari-hari, itu semua bermakna. Tidak ada latihan yang tidak bermakna ataupun tidak berguna. Semua latihan itu adalah penting dan bermakna. Dan juga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikir, kita bisa menganggap bahwa itu adalah merupakan bagian daripada kekosongan. Karena mereka semua tidak memiliki esensi atau inti. Jadi mereka adalah kosong pada hakikatnya. Jadi sekali lagi kita mengingat kembali, recall lagi latihan kita di dalam bardo kita. Ini menjadi sangat membantu sekali. Jadi kita memiliki banyak kesempatan saat ini untuk meningkatkan diri kita dalam hal berbagai jenis pelatihan, pendekatan. Jadi kita harus menghabiskan ataupun gunakan waktu kita untuk berlatih. Dan paling penting lagi, sebagaimana yang disampaikan oleh banyak guru, kita harus melihat keseluruhan hidup kita sebagai latihan kita, bukan sadhana saja. Jadi ketika kita mulai melihat segala sesuatu, diri kehidupan kita adalah latihan, kita adalah sadhana itu sendiri. Saya rasa ini akan meningkat jauh lebih baik, dan ini juga sebagai booster. Jadi saat ini semua orang berbicara tentang vaksin booster. Saya tidak tahu seberapa banyak membantu, iya, tetapi berlatih untuk memboost praktis Anda, dan khususnya di bardo, ia akan menjadi sangat bermakna sekali. Jadi ini adalah sangat penting sekali. Jadi ini adalah merupakan suntikan booster. Dan satu hal lagi, mengingatkan kita sepanjang waktu adalah kita memiliki sedemikian banyak ketakutan. Jadi ketika kita hidup, kita memiliki tubuh fisik. Jadi walaupun seekor semut kecil saja bisa menyebabkan rasa sakit, bahkan semua bisa mencelakai kita seperti 4 elemen dan sebagainya ketika kita hidup, karena kita memiliki tubuh fisik. Tetapi di bardo Anda tidak memilikinya. Anda hanya memiliki tubuh mental. Jadi tubuh mental itu tidak ada sesuatu yang dapat mempengaruhinya. Jadi ia sama seperti pelangi. Anda tidak dapat memotong pelangi. Anda tidak dapat membunuh bayangan Anda. Anda tidak dapat mencelakai bayangan Anda, karena tidak ada sesuatu apapun yang dapat dicelakai. Jadi di bardo, tubuh kita adalah merupakan tubuh mental. Jadi 4 elemen seperti kita sudah pernah mempelajarinya, seperti bumi, air, api, dan udara, semua bahaya-bahaya ini sesungguhnya tidak mampu untuk mencelakai kita di bardo. Hanya perasaan takut, disebabkan karena kebingungan. Ketika kita mulai meyakini bahwa segala sesuatu adalah nyata, maka semua kebiasaan-kebiasaan ini, tendensi kebiasaan kita yang sedemikian kuat semasa hidup kita, inilah sekali lagi muncul di dalam batin kita. Itulah sebabnya maka kita menjadi takut. Namun sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat mencelakai kita di bardo. Oleh sebab itu kita tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Jadi kita harus rileks, santai. Jadi kita harus selalu rileks saja. Karena tidak ada sesuatu apapun yang dapat mencelakai kita. Jadi bukan berarti Anda harus menikmati dan tidur di bardo ataupun menikmati hiburan di hardo. Tidak ada hal demikian, tetapi jangan pernah takut. Anda harus memastikan diri Anda, apa yang Anda lakukan adalah hal-hal yang benar, dan gerakan-gerakan Anda pada arah yang tepat. Jadi saya rasa inilah yang sangat penting. Dengan mengingat semua latihan, recall semua praktis, guru-guru yang pernah bagi, ajaran-ajaran yang pernah mereka bagikan. Bila mana kita bisa ingat dan recall, maka itu akan sangat membantu di dalam bardo. Dan jadi jangan pernah takut. Jadi sesungguhnya recording in progress. Jadi
sumber dari kejatuhan, sumber daripada rasa sakit kita, penderitaan kita, kesedihan kita. Semua ini tidak lain daripada sesungguhnya Buddha mengatakan adalah merupakan kemelekatan itu sendiri. Ini tidak berarti bahwa Anda harus membuang semua dari diri kita. Ini bukan yang disampaikan oleh Sang Buddha. Tetapi ketika kita memiliki sedemikian banyak kemelekatan ataupun obsesi terhadap diri kita dan semua pemilikan kita, inilah di mana semua permasalahan muncul. Jadi terdapat cara untuk memperhatikan hal-hal ini. Memperhatikan hal ini dalam Dharma adalah tidak membiarkan semua emosi negatif Anda mengontrol Anda dan mengarahkan Anda. Jadi di sini memperhatikannya adalah bahwa Anda tidak dikuasai oleh emosi-emosi ini. Arah Anda, jalan Anda dibimbing oleh emosi-emosi negatif. Ini tidak boleh terjadi. Ini akan menjadi masalah besar, kejatuhan besar. Jadi bila mana Anda merasa, bila mana Anda ingin menghancurkan sesuatu, maka Anda harus menghancurkan ataupun menginjak-injak daripada emosi negatif kita. Saya rasa ini adalah cara bagaimana kita bisa berhubungan dengan emosi-emosi negatif kita. Namun bagaimanapun juga emosi negatif ini tidak akan membantu kita. Dia hanya akan membuat hidup kita menjadi lebih menyedihkan. Inilah yang dikatakan di sini. Jadi dalam secara ringkasan, semua ketakutan ini seperti misalnya 4 suara, seperti suara daripada bumi bergemuruh, suara gelombang, gemuruh ombak, dan sebagainya, api yang membakar hutan. Kita tidak melihat hal-hal demikian di Sikkim, tetapi di banyak tempat seperti misalnya Amerika, Australia, selalu ada bahaya seperti hutan, kebakaran hutan dan sebagainya, dan suaranya sangat mengerikan, dan juga energi angin dan sebagainya, banyak topan dan sebagainya, dan juga kita mempelajari disebabkan karena ketidaktahuan dan juga kemarahan dan juga kemelekatan kita, dan hal itu juga muncul dalam wujud lubang jurang yang sangat mendalam, ya, yang berbeda. Jadi jurang-jurang yang sangat besar, sangat dalam dan sebagainya, dan semua ini dapat membuat kita sangat menakutkan kita. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menakutkan karena tidak ada apapun yang dapat mencelakan kita. Karena segala sesuatu ini, apapun, semua marah-marah ini tidak akan mampu mencelakan kita. Jadi jangan pernah takut. Ambil waktu Anda, jangan pernah takut. Ya, ambil waktu Anda. Ya. Jadi jangan pernah khawatir. Alasannya adalah walaupun Anda takut dan segalanya, itu tidak akan membantu Anda. Jadi untuk memastikan untuk menyelamatkan diri kita dari semua bahaya ini, Anda tidak perlu takut, tidak boleh takut. Jadi kita tahu bahwa kita tidak memiliki tubuh fisik, kita hanya memiliki tubuh mental, dan tidak ada sesuatu yang dapat mencelakai kita. Dan apa yang paling penting selama momen ini ataupun situasi demikian ini, dan bila mana Anda seorang praktisi, dari seorang praktisi ataupun Saravaka ataupun baca budaya atau Theravada, berdiam dalam semua latihan-latihan diajarkan oleh semua guru-guru besar dan dalam tradisi Theravada atau Sarakawayana dan sebagainya,
seperti kekosongan, tindakan-tindakan kebajikan, bermohon pada Buddha. Semua latihan ini, apapun latihan daripada Sarawaka ini, Anda harus ingat kembali, dan hal ini pasti akan membantu Anda. Bukan hanya di dalam tubuh ilusi saja, tetapi hal ini juga dapat membantu Anda. Bila mana tidak, Anda akan mengatakan, kalau saya mengikuti tradisi Theravada, Mahayana, Vajrayana, tidak ada masalah. Sejauh Anda berlatih, dimanapun tradisi Anda, kita mungkin berbeda, tetapi kita semua adalah murid daripada Buddha Sakyamuni, dan kita semua umat Buddha, jadi tidak masalah. Semua latihan kita dalam aliran apapun akan membantu kita di dalam perjalanan bardo kita. Dan juga mengembangkan bodhicitta dari tradisi Mahayana, dan juga praktis. Jadi banyak sekali latihan yang dapat kita latih di dalam Mahayana, seperti welas asih, dan juga kekosongan, deiti, meditasi, semua ini, dan juga upaya-upaya mereka untuk berhubungan dengan emosi-emosi hal ini. Semua latihan-latihan ini akan sangat bermakna dan efektif pada saat berada di bardo. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Sejauh Anda dapat mengingat kembali dan mengikuti jalan yang Anda ikuti selama hidup Anda, di mana dalam tradisi apapun juga, itu akan sangat membantu sekali. Dan sudah barang tentu di dalam Tantra Yana terdapat banyak sekali latihan-latihan. Fokus pada pandangan yang benar, mengikuti tindakan yang benar, meditasi yang benar, tentunya juga ajaran-ajaran bardo yang telah kita pelajari dalam tradisi Vajrayana. Dan latihan apapun yang Anda kenal dengan baik, apapun yang nyaman bagi Anda, latihan Anda hanya perlu merangkulnya dan memastikan batin Anda selalu tertuju pada latihan ini. Jadi ini akan sangat membantu Anda. Ini akan menjadi sangat bantu. Jadi tidak peduli tradisi apapun Anda mengikutinya. Jadi sejauh Anda mengingatnya, hal itu akan membantu. Jadi tidak harus satu sejenis latihan tertentu saja, tetapi latihan apapun juga. Asal kamu bisa mengingatnya, itu akan membantu sekali. Jadi demikianlah yang disampaikan oleh guru-guru di dalam acara mereka tentang bardo. Jadi ini adalah sangat penting sekali. Jadi Anda harus benar-benar rileks. Ya, jadi bukan berarti bukan seorang Vajrayana Anda tidak akan terbantu, tidak juga. Jadi seorang Buddhis mengikuti tradisi apapun, itu latihan Anda itu akan sangat membantu. Ya, bahkan bukan hanya mempraktekkan, bahkan hanya dengan recalling ataupun mengingat kembali latihan-latihan ini, semua ini secara pasti akan membantu, melindungi Anda, dan juga barang tentu semua ketakutan-ketakutan ini hanya akan lenyap sendiri. Sama seperti contohnya, ketika Anda melihat seekor ular palsu, seutas tali katakannya, dari kejauhan. Sejauh Anda tidak menyadari itu adalah tali, maka ketakutan itu selalu ada di sana. Oh, mungkin ia akan menggigit saya, mematuk saya. Dan ketika Anda melihat itu adalah merupakan seekor ular plastik, katakanlah ya, nah, maka ketakutan yang ada di dalam diri Anda itu hanya akan lenyap begitu saja, sama seperti awan yang akan lenyap di langit ataupun pelangi. Jadi, sama halnya ketika Anda mengingat kembali semua ajaran-ajaran yang Anda terima selama hidup Anda, yang Anda kenali dengan baik, praktis dengan baik, semua ini akan membantu di dalam bardo. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu Anda ingat. Hanya saja, hanya diri Anda dapat membantu Anda, diri Anda saja, dengan memastikan praktis Anda. Jadi, hanya dengan praktis itulah yang bisa membuat Anda sempurna.
Dan kemudian apapun kebingungan-kebingungan yang pemunculan yang membingungkan muncul, jangan terlibat di dalam kebingungan-kebingungan ini ataupun terjebak dalam kebingungan ini walaupun hanya untuk sesaat saja. Kadang-kadang kita terjebak di dalam kebingungan pemunculan itu. Jadi jangan terjebak di dalamnya. Jadi itulah saatnya Anda harus melihat kepada esensi intisari daripada sang batin sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam Bardo. Jadi ketika kita berbicara apa itu batin, saya tidak dapat menunjukkan bentuk warnanya tentang batin itu, tetapi ketika kita mengatakan apa itu batin, batin itu itu adalah yang memikirkan, itulah batin. Jadi apa itu esensi daripada sang batin? Esensinya adalah kekosongan karena kamu tidak bisa memegang, menggenggamnya, melihatnya. Apa karakteristik dari batin adalah kekemilauan. Jadi kekosongan itu tidak berarti seperti satu ruangan yang kosong, tetapi ia memiliki sesuatu yang memahami dan mengetahui yang sangat mendalam dan sebagainya. Itulah yang kita kenal sebagai kekemilauan. Dan apa itu pemunculan daripada sang batin adalah secara spontan. Kita tidak perlu untuk berpikir untuk memunculkan bentuk-bentuk pikiran. Ia hanya muncul secara alami. Jadi ia hanya seperti gelombang di ombak. Ia hanya muncul daripada sang batin. Begitu saja. Tidak ada sesuatu apapun yang bukan batin. Semua adalah merupakan ciptaan daripada sang batin. Jadi segala sesuatu yang kita lihat di lingkungan kita itu adalah merupakan ciptaan daripada sang batin. Jadi mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan sebuah meja yang di hadapan saya, yang bisa saya sentuh, solid dan sebagainya, tetapi batin saya tidak solid. Ini disebabkan karena banyak sekali kehidupan, kebingungan kita, keyakinan kita yang membuat ia menjadi solid. Jadi sehingga meja itu menjadi solid. Jadi sama seperti air. Kita tidak pernah membayangkan air itu adalah solid ataupun padat. Tetapi dengan kondisi yang sangat dingin sekali dan ketika suhu menurun, bahkan air yang cair bentuknya ketika ia membeku, ia menjadi sangat keras dan menjadi membatu. Namun bagaimanapun juga Anda tidak bisa mengatakan bahwa es ini adalah air. Kita tidak bisa mengatakan es itu adalah air. Es adalah es, tetapi tanpa air ini, bagaimana es itu bisa terbentuk? Es terbuat daripada air. Jadi sama halnya, segala sesuatu yang merupakan proyeksi daripada sang batin, dan seseorang itu bukan hanya memahami secara karena mendengarkan, tetapi semuanya harus analisanya mengalami logika seperti madhyamika dan sebagainya. Jadi kita bisa meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah tidak nyata dan ia merupakan ciptaan daripada sang batin. Jadi sama seperti mimpi. Mimpi itu adalah merupakan ciptaan daripada sang batin. Jadi ketika kita berdiam dalam kondisi seperti ini, ketika kita memiliki pemahaman yang mendalam demikian tentang apa itu batin, ketika kita berdiam dalam kondisi daripada sang batin yang demikian, maka kekuatan batin menjadi sangat berdaya kekuatan, dan apapun itu juga mungkin saja saat itu kebingungan itu akan muncul, tetapi kebingungan ini akan menjadi pendukung daripada latihan Anda. Ia akan bertransformasi menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi itu seperti cara praktis para guru Pak Kadampa. Contohnya adalah ketika Anda muncul kemarahan. Kemarahan itu adalah tidak yang berguna. Kalau Anda berkata fungsi gunanya itu adalah tidak berguna. Namun bagaimanapun juga bagaimana kita membuat
kemarahan itu menjadi bermakna dengan memiliki pendekatan-pendekatan daripada guru kadapa itu. Katakanlah, biarkan kemarahan ini mewakili daripada semua kemarahan makhluk hidup. Semoga semua makhluk hidup menjadi damai. Semoga semua makhluk hidup lain menjadi selalu bahagia. Dengan memiliki sikap mental demikian ini, pendekatan demikian ini, maka kemarahan Anda saat ini menjadi sangat bermakna. Bahkan kebingungan ini, ketika Anda memandang kebingungan itu hanyalah merupakan pemunculan daripada batin kita, batin yang kebingungan, maka Anda mampu untuk mengkoreksi diri Anda maka pada saat itu kebingungan itu akan lenyap pada dirinya sendiri. Jadi, apa yang penting? Kalau kita mau bicara tentang tips ataupun anjuran-anjuran tips yang dapat diberikan oleh Rinpoche, ataupun berikan saya seperti misalnya ciri-ciri ataupun tanda-tanda ataupun clue. Clue-nya di sini, petunjuknya di sini adalah seseorang itu perlu untuk berpikir. Apa yang penting di sini adalah berlatih, terbiasa dengan berlatih, itu yang sangat penting. Dan mulai saat ini, ketika Anda praktis bardo, ketika kita membaca halal bardo ataupun mendengarkan ajaran bardo, kita harus berpikir, saya berada di bardo, saat ini saya berada di bardo. Dan biarkan perasaan itu, suatu perasaan bahwa Anda berada di bardo, ini yang perlu munculkan. Biarkan Anda rasakan semua kesulitan-kesulitan dan ketidaknyamanan saat ini. Ya, jadi perasaan seperti saat ini saya berada di dalam bardo. Dengan merasakan hal demikian ini setiap saat, setiap hari, maka suatu hari Anda akan menjadi terbiasa, maka Anda tidak akan merasakan apapun apalagi. Jadi bahkan di bardo itu akan menjadi sesuatu yang sangat membantu. Jadi seperti yang sudah kita katakan, bahkan 7 ekor anjing mengejar Anda masih bisa mengingatnya, maka Anda telah menyempurnakan pendekatan daripada pelatihan daripada bardo. Itu akan menjadi sangat membantu sekali di bardo. Jadi di sini tipsnya adalah untuk mengenali, membuat akrab diri kita tentang bardo. Jadi ketika saya berada di bardo, bagaimana saya harus menghadapinya, mengatasinya. Jadi kamu harus mengenalinya saat ini ataupun membuat kenal dengan saat ini. Jadi, ini setelah itu kamu akan merasa, ini adalah gampang, ini adalah sesuatu yang mudah. Jadi ini adalah merupakan tips yang bagus. Jadi ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akan sudahi sampai dengan ini. Mungkin kita masih ada 3 sesi dengan transmisi yang akan saya berikan pada Anda. Mungkin saja itu akan tanggal 18 pada bulan depan. Itulah merupakan tanggal di mana saya akan merampungkan ajaran sesi bardo. Jadi saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi Rinpoche mengingatkan bahwa semua pertanyaan diambil dari bardo dan juga Zoom. Jadi kita akan istirahat sebentar bagi sang penerjemah untuk menerjemahkan pertanyaan dalam bahasa lain selain Inggris. Sorry ya, wawancara dengan 5 siku dengan 8 siku. Jadi itu adalah merupakan simbol daripada 5 keluarga Buddha. Jadi yang di atas itu adalah
sorry, 5 keluarga Buddha dan 5 pasangan Buddha. Jadi yang 9 sikup itu mungkin adalah 9 yana. Jadi yang 5 spok ataupun 5 siku itu ataupun 5 sudut itu adalah merupakan simbol daripada 5 keluarga Buddha ataupun Buddha daripada 5 arah angin, dan bawahnya adalah pasangannya, dan yang 8 adalah merupakan 8 bodhisattva dan pasangannya, dan yang 9 itu mungkin ya merupakan 9 kendaraan wahana dari Nyima. Jadi normal dari Kaju adalah yang bersiku 5. Kalau Nyima dari seberang. Apakah Wajra Kilaya adalah merupakan salah satu yidam dalam pohon perlindungan Zurmang? Kita memiliki Toro, bukan Wajra Kilaya. Kelihatannya seperti Wajra Kilaya. Toro, ya sama seperti Wajra Kilaya, dengan 6 lengan dan bawahnya dengan purba. Kita menyebutnya sebagai Toro. Iya, bukan Wajra Kilaya. Jadi itu adalah merupakan Guru Rinpoche dalam wujud murka. Rinpoche di dalam retreat 3 tahun tersebut, pada umumnya latihan-latihan apa yang dilakukan dan yidam apa yang dipraktekkan. Wow, itu adalah merupakan satu cerita yang panjang sekali. Tradisi yang berbeda memiliki set latihan yang berbeda. Saya rasa Surmang memulainya dengan sudah barang tentu Ngondro, itu adalah yang pertama. Kemudian Guru Yoga yang terdiri dari inner outer secret Wajra Sattva, inner outer secret rahasia, dan praktis utamanya adalah Cakra Sambara, juga yang luar dalam dan rahasia, dan Sawa isi, dan juga luar dalam dan rahasia, dan Mahakala juga termasuk ya luar dalam dan rahasia, dan juga dilanjut dengan 6 Naro Yoga untuk 6 bulan. Tetapi semua pusat Dharma akan memiliki latihan-latihan berbeda. Nah, sesungguhnya dalam 3 tahun tersebut, semua energi Anda, kalau saya tidak salah ingat, semua 42 energi kekuatan energi, dan Anda akan men-channelkan ia menjadi channel utama dan akan menjadi Buddha. Jadi sesungguhnya setelah 3 tahun Anda diharapkan untuk mencapai kebuddhaan, tapi apakah ada seorang Buddha? Jadi itu adalah merupakan alasan sesungguhnya daripada 3 tahun. Namun bagaimanapun juga tetap ada yang bagus, ada yang sangat bagus sekali, dan sebagainya. Namun bagaimanapun juga, dengan 3 tahun ini tidak akan membuat Anda menjadi sempurna, tetapi setelah 3 tahun, ketika Anda lanjut dengan praktis Anda akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi itu adalah semacam platform. Jadi sesudah daripada Sheda, Anda tidak akan menjadi sedemikian terpelajar, tetapi setelah Sheda, Anda akan semakin Anda belajar akan menjadi semakin baik. Terima kasih Rinpoche. Rinpoche, pertanyaan dari Cina, bahasa Cina. Dia tanyakan, dapatkah Anda memberikan video dalam terjemahan Cina? If it's possible to get the video with the Chinese. Probably, all the center they may have recorded. So probably, we may, have recording at the website. Jadi mungkin saja semua pusat Dharma itu ada merekamnya. Jadi kita bisa mengambilnya dan untuk mempost di dalam website.
Ada yang bertanya tentang samantara terhadap wajah darah. Samantara itu dalam nyima, tetapi ke wajah darah itu terutama dalam kaju samantara badra itu di dalam kuntu sangpo dalam terutama dalam nyima tradisi nyima. Rimaca ada pertanyaan. Bila mana ada pindah rumah baru, kita biasanya mengundang lama untuk membersihkan rumah. Kalau tidak ada lama, bagaimana kita memberkatinya, membersihkan berasnya dan sebagainya. Apa yang dapat Anda lakukan adalah Anda dapat meminta lama atau rinpoche ataupun untuk memblessing berasnya itu, dan terbaik adalah ataupun dupa yang terberkah ini kemudian Anda bakar, dan Anda juga bisa membacakan doa-doa seperti ketika Anda masuk ke rumah baru Anda, seperti Tara ataupun doa-doa singkat, itu akan sangat membantu. Pertanyaan tentang they think they received a message from the Pure Land, so they're asking, is it possible for the beings in the Pure Land to send messages to your mind, and will they still remember their family when they're in the Pure Land? Jadi apakah mungkin orang-orang di alam yang terlahirkan di Sukawati itu mengirimkan pesan untuk orang masih hidup, dan apakah mereka sudah terlahirkan di alam Sukawati bisa mengingat keluarganya di alam ini? Sangat sulit sekali untuk mengatakan hal demikian. Mungkin saja hal ini bisa terjadi, tidak sesuatu yang mustahil. Sangat sulit untuk mengatakan hal demikian. Norbu mau memberi pertanyaan. Mau mempertanyakan pertanyaan tentang Norbu. Itu kucingnya namanya Norbu ya. Iya. Someone's asking, jadi ada yang bertanya, to someone else. Dapatkah saya membagikan ajaran ini pada orang lain yang tidak? Jadi Bardo nggak masalah ya, boleh dibagi. Dapat dibagi ke orang lain. Dapat kita bisa terlahirkan. Dapatkah kita terlahirkan di Dewa Chen dengan praktek guru Rinpoche? Jadi guru Rinpoche, melatih guru Rinpoche adalah untuk terlahirkan di. Yeah, you can practice Guru Rinpoche, but to Dewa Chen. Ya, Anda dapat mempraktikkan Guru Rinpoche, tetapi untuk ke Dewa Chen, kita biasanya melatih Amitabha, karena ia merupakan deity utama di Dewa Chen atau Sukawati. Ya, terima kasih Rinpoche. Bagaimana kita mengetahui pemunculan ketika kita mati? Jadi ketika Anda sudah barang tentu adalah ketika nafas luar berhenti, Anda tahu itu sudah menikah, tetapi menurut Bardo, Anda akan melihat seperti misalnya tubuh menjadi sangat kaku, dan kita bisa melihat wajahnya menjadi sangat tidak menyenangkan. Jadi kita dapat mengatakan bahwa orang itu sudah pergi, tetapi kadang-kadang juga sangat sulit sekali. Jadi sudah barang tentu nafas luar berhenti, kita sudah tahu itu adalah merupakan orang itu sudah hampir meninggal dunia. Terima kasih Rinpoche. Pertanyaan dari Facebook. Ada yang tanya apa kucing apa itu kucing Persia ya? Itu adalah kucing Persia. Jadi orang dalam agama lain, bukan agama Buddha. Jadi bagaimana kita membantu mereka saat mereka meninggal dunia? Wow. Jadi itu adalah merupakan pertanyaan baik. Apa yang dapat kita lakukan adalah kita melafalkan doa dengan dedikasi yang kuat. Mereka pasti akan menerimanya. Dan Anda juga bisa berusaha untuk mencoba menjelaskannya bukan dengan memaksa, tetapi dengan lembut ketika mereka meninggal dunia untuk berdoa, dan kita juga bisa melakukan dedikasi untuk orang meninggal tersebut. Jadi kadang-kadang adalah sangat sulit bila mana seseorang tidak meyakini sesuatu, kita memintanya untuk berdoa itu akan membuat sulit. Jadi
Ya, mungkin kita akan mendapatkan diri kita dalam situasi yang sulit. Ya. Terima kasih Rinpoche. Rinpoche, pertanyaan berikutnya, apakah makhluk Bardo itu mengalami pengalaman yang kita alami pada masa hidup ini? Jadi tidak seperti manusia, bahkan ribuan kali lebih sulit daripada saat ini. Jadi dikatakan bahwa ketika kita mendengar suara guntur, maka di Bardo itu ribuan kali lebih kencang dan menakutkan. Jadi ketika kita melihat samudra, itu bukan hanya samudra tanpa gelombang, tetapi ia adalah merupakan suatu samudra yang sangat kuat gerakannya ataupun jauh lebih kuat. Itu yang kita alami di Bardo. Pertanyaan berikutnya adalah tentang tubuh mental orang yang bunuh diri. Apakah ia dapat terlahirkan di alam manusia? Itu adalah merupakan pertanyaan sangat sulit dijawab. Ia menjadi sangat sulit sekali. Saya tidak tahu seberapa lama orang tersebut akan terlahirkan kembali, bila mana tidak kecuali ada seorang guru yang sangat tinggi sekali yang membantunya, bila mana tidak, itu akan sangat sulit sekali karena kejahatan itu sangat sulit sekali. Bahkan tak perlu memikirkan tentang deity di dalam diri kita, tetapi bahkan tubuh kita memiliki sedemikian banyak sekali makhluk hidup dalam diri kita, dan bahkan di dalam wajahnya khususnya meyakini bahwa di dalam diri kita berdiam sedemikian banyak deity. Jadi ketika kita membunuhnya itu, membunuh semua ini menjadi satu karma buruk yang sangat serius sekali. Pertanyaan berikutnya, apakah sesama makhluk Bardo bisa saling interaksi? Jadi bila mana Bardo itu merupakan kandidat yang sama untuk satu alam seperti alam manusia, jadi mereka bisa berkomunikasi. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara mereka berbicara, jadi mereka bisa berbicara. Jadi bukan dengan makhluk yang akan terlahirkan di alam yang berbeda lainnya. Rinpoche, ada pertanyaan tentang persembahan sur ataupun persembahan asap pada makhluk Bardo. Kadang-kadang ada 5 kain yang terlibat, ada yang terlibat uang dan sebagainya, emas dan sebagainya. Bagaimana mereka menggunakan hal-hal demikian ini? Jadi bukan masalahnya mereka menggunakan, jadi yang mereka merasa memilikinya di dunia mereka itu. Jadi sama seperti di dalam mimpi kita merasa memilikinya, tapi kenyataannya adalah semuanya tidak seperti itu. Jadi sama seperti mimpi, banyak hal terjadi dalam mimpi. Banyak. Jadi apakah ada kemacetan di Bardo? Jadi karena sedemikian banyak kendaraan dibakar untuk orang Bardo atau makhluk meninggal dunia. Banyak sekali yang mengajarkan Powa. Apakah Rinpoche bisa mengajarkan tentang Powa melalui online? Jadi saya tidak yakin mengajarkan Powa melalui link atau online, tapi saya akan memikirkannya. Ada pertanyaan tentang Powa. Pertanyaannya adalah, dalam praktis Powa, ketika kita melihat 6 indera kita sudah mulai melebur, kita memanggil ataupun menyebutkan nama Amitabha Buddha dan mulai mengirim kesadaran kita pada hati Amitabha. Dapatkah Anda menjelaskan lebih detail tentang latihan ini? Menjadi Pohwa dilakukan ketika nafas luar terhenti dan sebelum nafas dalam berhenti. Jadi itu hanya beberapa detik saja. Jadi saat itulah Pohwa dilakukan. Bila mana tidak, maka itu termasuk kejahatan membunuh diri. Jadi saya rasa sangat sulit sekali untuk melakukan Pohwa bagi diri kita sendiri, tetapi
kecuali Anda benar-benar sangat luar biasa dalam latihan Anda, cara terbaik menurut saya adalah memohon ataupun meminta bantuan dari keluarga, teman, dan sebagainya untuk memohon Rinpoche lama atau siapapun yang mampu untuk melakukan pohwa, melakukannya, itu akan sangat membantu sekali. Bila mana diri kita sendiri, saya tidak begitu yakin seberapa mudah hal itu dapat dilakukan. Rinpoche, terdapat padanya. Anda ketika merasakan semua peleburan itu terjadi, Anda dapat memikirkan Amitabha, bermohon pada Amitabha dengan sepenuh hati, tanpa kesulitan, keraguan apapun. Saya rasa itu akan sangat membantu sekali. Rinpoche, Anda menyebutkannya, menyebutkan sebelum napas dalam. Napas dalam itu apa? Napas luar, semua elemen ini melebur. Napas dalam itu adalah ketika kesadaran kita meninggalkan tubuh kita. Mungkin kesadaran kita sudah keluar daripada tubuh kita. Rinpoche, ketika kita bertemu dengan warna-warna berbeda di Bardo, apakah kita perlu melebur ke diri kita ke dalamnya? Jadi yang pertama adalah Anda harus mengetahui warna itu, warna mana yang perlu Anda ikuti. Dan di dalam Bardo Dato Anda dikatakan akan melihat sinar daripada deity yang sangat terang, sangat cemerlang, yang sangat menusuk mata. Itulah warna yang perlu kita ikuti, bukan warna yang menyenangkan, yang tenang, yang damai itu tertipu. Dan pada saat itu Anda perlu berdoa pada guru dan idam Anda untuk memastikan mendapatkan warna yang mengikuti warna yang tepat. Dan satu hal yang perlu Anda sangat menyadari tentang urutan-urutan ini adalah ia terjadi sangat cepat sekali. Jadi kecuali Anda benar-benar terlatih dalam latihan Anda, dan khususnya pada saat itu Anda akan sangat ketakutan, Anda sangat kebingungan, kesempatan itu akan sangat tipis sekali. Jadi pastikan tipsnya adalah Anda mulai berlatih dari saat ini. Terima kasih Rinpoche. Rinpoche, bagaimana seseorang menjadikan latihan daripada membangkitkan dan peleburan, seperti misalnya awal kedastara, namun mereka belum menyadari daripada kemeliwaan. Jadi mereka meninggal. Jadi apakah memungkinkan menyadari kemeliwaan pada saat Bardo? Jadi ada guru yang mengatakan itu adalah sangat sulit sekali. Jadi untuk mencapai Dharma Kaya, Sambhoga Kaya itu sangat sulit. Jadi minimal kita mempunyai kesempatan untuk memilih alam murni, dan juga kita bisa memilih alam seperti memilih alam manusia. Jadi terdapat satu proses seperti itu. Jadi pertanyaan adalah mengikuti sadhana praktis seperti tahapan membangkitkan dan peleburan dan sebagainya. Jadi kekemilauan itu selalu muncul, namun kita tidak mampu, mungkin kita tidak mampu untuk mengenali karena kita tidak terlatih. Jadi kita mempelajari dari ajaran ini, minimal mungkin Anda tidak sempurna, tetapi fokus pada visualisasi pada deity, seseorang akan mampu untuk menutup pintu ke kelahiran kembali. Itu menjadi sangat bermakna sekali juga. Walaupun Anda tidak mencapai atau menjadi Buddha Sambhoga Dharma Kaya, tetapi hal ini juga masih sangat bermakna. Rinpoche, ada yang bertanya, bila mana ia berlatih bahwa
hidup ini adalah bardo dan sebagainya, tetapi ketika bermimpi, Can you please give some instructions? tetapi di dalam mimpi adalah sangat sulit untuk mengenali sebagai bardo. Jadi bisa memberikan instruksi, mungkin ini adalah diskusi kita pada bulan minggu depan. Jadi kita akan menjawabnya pada minggu depan. Yang paling penting adalah Anda memastikan bahwa Anda mengerti itu ilusi. Ketika Anda memiliki satu keyakinan besar tentang ilusi dalam kehidupan ini, dan Anda juga akan bisa mengenali mimpi sebagai ilusi. Ketika Anda mengenali mimpi sebagai ilusi, maka Anda juga akan mengenal bardo sebagai ilusi. Itu akan menjadi satu bantuan sangat besar di dalam perjalanan Anda. Rinpoche, In order to join a 3-year, 3-month, 3-day retreat. Apa persyaratan bagi seorang umat awam untuk mengikuti retreat 3 tahun 3 bulan tersebut? Persyaratannya adalah Anda benar-benar harus berdedikasi waktu tersebut dulu, dan kemudian akan sulit bagi kebanyakan orang, tetapi Anda mungkin bisa berdiskusi dengan guru-guru retreat, lihat berdiskusi dengan retreat masternya, dan juga terdapat teks-teks dalam bahasa Inggris maupun mantri. Mungkin Anda tidak akan sempurna, tetapi Anda bisa mengikutinya. Namun bagaimanapun juga, pertama-tama Anda harus mengalokasikan waktunya dan dedikasi diri Anda. Jadi tidak bisa di tengah jalan. Sesudah itu Anda keluar, tidak bisa Anda lakukan diri. Jadi semua hal ini adalah sangat penting. Rinpoche, bolehkah Anda membimbingkan meaning untuk terlahirkan di alam Sukawati? Semua pusat Dharma kita memiliki latihan ini, sadhana singkat dari Amitabha Buddha. Mungkin mereka melakukan latihan itu secara mingguan atau bulanan, jadi Anda bisa mengikuti yang secara online. Jadi setiap center ada latihan itu. Ketika kapan itu sinar kebijaksanaan muncul? Sinar kebijaksanaan muncul kapan muncul? Ketika mereka muncul, dan juga jadi sebelum semua dharmata ini. All the 5 different line of the deities will arise, and then when you fail to recognize all the deities, then jadi that is the time peaceful. Jadi di Dharma di Bardo keberatan itu sinar Dharma, sinar daripada deity akan muncul. Bila mana kita gagal mengenalinya, maka di Bardo Dharmata semua sinar-sinar daripada deity ini akan muncul. Orang yang benar-benar sangat bagus di dalam latihan segera akan mencapai Dharmakaya. Bila mana tidak dalam wujud mencapai Sambhogakaya, dan ketika Anda mencapai kondisi Nirmanakaya seperti 3 kehidupan, 7 kehidupan, 6 kehidupan, maka seseorang akan mencapai kebudaan. Thank you, Rinpoche. Rinpoche, to become a Buddha in 16-7 line is untuk menjadi seorang Buddha dalam 16 kelahiran atau 7 kelahiran, Anda harus berada dalam jalur aplikasi dari risalah tertentu. Untuk mencapai Dharmakaya harus mencapai jalur penglihatan. Itu akan menjadi sulit bagi sebagian besar orang.
Namun bagaimanapun juga kita akan diskusikan hal itu di masa yang akan datang. Rinpoche, terdapat pertanyaan, bisakah Anda menjelaskan tentang membunuh diri? Apakah orang bunuh diri itu proses badonya dengan orang yang meninggal pada umumnya? Saya tidak mengatakan itu adalah normal, tetapi ia itu berarti dengan sangat drastis. Jadi ketika mereka hidup kembali, ia akan menjadi sangat kebingungan sekali disebabkan karena tindakan kejahatan yang sangat besar sekali ini, yaitu membunuh diri. Jadi mereka akan menjadi jauh lebih ketakutan, kebingungan disebabkan karena tindakan kejahatan ini, dan menjadi sangat sulit sekali bagi makhluk tersebut. Oleh sebab itu, maka kita harus kita melakukan banyak sekali doa-doa untuk orang-orang yang demikian ini. Jadi kita bisa meminta lama, wihara-wihara untuk doa, dan bila mana Anda adalah anggota keluarga, Anda bisa mendoakannya untuk melakukan doa untuk mereka. Jadi kita, apakah ada pesan terakhir dari Rinpoche? Jadi ketika bardo, kalau dalam hal normal, maka Anda mempunyai waktu untuk menjalani prosesnya. Tetapi ketika sesuatu berjalan dengan sangat drastis, segala sesuatu menjadi sangat sulit. Jadi ada yang bertanya tentang kelahiran Dewa Chen ataupun alam murni Buddha. Jadi Anda bisa membacakan Avalokitesvara ataupun Amitabha atau Tara. Tara juga merupakan emanasi daripada Avalokitesvara. Jadi Daniel, apakah itu ada satu lagi pertanyaan? Jadi ada yang meminta transmisi Amitabha. Terima kasih Rinpoche, terima kasih. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Pastikan menghangatkan diri Anda dan hati-hati dengan semua virus ini.